Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan rutin Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan enjang menika kita badhe belajar hadis ke-9 ya. Panjenengan bika hadis ke-9. Halaman pinten, Bu? Halaman 38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati. Nggih. Niki hadis betul-betul cukup satu hadis niki orang tidak akan meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sesungguhnya dengan orang yang musyrik, orang yang kafir adalah sholat. Tetapi ternyata datang tiga hadis sing maknanya hampir sama. Hadis yang lain banyak, tapi sing di kitab niki cuma 3 hadis. Yang kedua hadis Buraidah al-Aslami. An Abdillah ibni Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Biasanya yang lebih populer hadis niki. Santri diwajibkan menghafal hadis ini. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang munafik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh mereka telah kafir. Hadis yang ketiga. Sing meriwayatkan hadis niki banyak dari para imam-imam ya. Imam Kutubus Sunan juga meriwayatkan ya. Imam hadis meriwayatkan, maka semua para ulama niku meriwayatkan. Makanya enten Imam At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibban ya. Semua niku hampir semua meriwayatkan masalah perbatasan antara iman dan kafir, masalah salat niku diterangkan oleh semua ulama. Hadis yang ketiga, Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa bainal abdi wasyirki illa tarkus sholati fa idza tarakaha faqad asyrak. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda laisa bainal abdi wasyirki illa tarkus sholah. Tidak ada batas seorang hamba dengan syirik kecuali sholat. Jadi ini menjadikan sholat adalah ketika ditinggalkan itu dosa terbesar. Makanya teng faedah disebutkan meninggalkan sholat niku lebih besar dosanya daripada membunuh, daripada minum khamr, daripada berzina, daripada napa meneh. Semua maksiat besar niku dosanya di bawah dosa meninggalkan sholat. Maka nek enten unen-unen wong Jawa, aku ki sing penting dadi wong wis apik, rukun karo tangga, gak pernah celatu, gak pernah nyolong. Mung siji, aku ki nggur ora salat. Lebih buruk niku sebenarnya. Lebih buruk niku. Karena salat niku pembatas. Untuk menyingkat waktu nggih, langsung masuk teng faedah hadis ya, fawaid hadis. 1. Santri dicatat. Faedah hadis ini yang pertama 1. Kedudukan sholat dalam agama Islam. Kedudukan sholat dalam agama Islam. Karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi 3 hadis niki, 3 hadis tentang
perjanjian antara orang iman dan orang kafir adalah tarkas sholat, meninggalkan sholat. Niki mempunyai faedah. Satu, faedahnya adalah kedudukan sholat dalam agama Islam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebelum masuk teng fawaid, kalau terangkirian masalah apa itu rukun. Kan enten rukun Islam, enten rukun iman, bahkan makanya enten rukun ihsan. Karena 3 tingkatan Islam kan, Islam, iman, ihsan. Tapi tidak cukup mengenai waktu ini. Nah, rukun itu apa? Santri catat. Rukun secara bahasa. Rukun secara bahasa bermakna sudut. Bermakna sudut pada ruangan. Bermakna sudut pada ruangan. Atau bermakna tiang. Atau bermakna tiang. Atau bermakna penyangga. Atau bermakna penegak bangunan. Niku secara bahasa makna rukun. Apa Habibi? Rukun apa artinya? Bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga, atau penegak bangunan. Makanya nek teng melihat Ka'bah niku enten rukun Yamani, rukun Iraki. Maknane rukun Yamani napa? Dadi nek teng Ka'bah nggih, niku sing bangunan Ka'bah sebagian sudut niku enten sing dibuka sithik nika. Rukun Yamani. Saking mriku sudut, niku kan sudut kan Ka'bah kan kotak nggih. Lah sudut sing niku disebut rukun Yamani. Itu nek ditarik garis sret ngoten niku sampai negara Yaman. Maka disebut rukun Yamani. Tetapi berbeda dengan rukun bahasa serapan. Indonesia ini kan banyak bahasa serapan. Nah, nek rukun masuk teng bahasa Indonesia makanya jadi artinya akur. Contoh, cah loro kuwi aja do tukaran. Sing rukun, gitu. Makanya enten rukun tetangga, Pak RT. Enten rukun warga, Pak RW. Lah, rukun niku diambil dari kata napa kan ngaten kan niku. Nek secara bahasa rukun niku niki mau tiang atau penyangga atau sudut niku secara bahasa. Nah, saat ini ditatat rukun secara istilah fikih. Rukun secara istilah fikih. Arabe nggih, jenenge mboten sah nyatet arabe, kula was arabe mon. Yakni syai'an fi mumarisat yujibu al-qiyamu bihi. Faida tarakaha kanat mumarisat batilah au ghairu salihah. Dalam istilah fikih, rukun berarti catat sesuatu yang ada dalam suatu amalan. Sesuatu yang ada atau harus ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan. Jadi nggak cuma ada, tetapi harus dikerjakan. Jadi rukun itu dalam amalan sesuatu yang harus ada, tapi nggak cuma ada tok, harus dikerjakan. Nah, syahidnya faida tarokaha, kalau ditinggalkan sesuatu niku, rukun niku ditinggalkan, maka amalan tersebut batilah, batal atau tidak sah. Niku secara istilah fikih. Nah, sholat niku merupakan di dalam Islam adalah kedudukannya sangat tinggi karena rukun Islam yang kedua. Jadi rukun artinya niku wow. Jadi sholat berarti nek dimasukkan tentang istilah fikih nih, sholat niku harus ada. Tidak hanya ada, tetapi harus dikerjakan. Kalau sholat tidak dikerjakan, maka Islamnya batilah, Islamnya batal, atau Islamnya tidak sah. Niku baru materi sing kedua niku tentang pengertian rukun. Nah, tetapi Bapak Ibu, terkadang orang niku juga belum ngerti pengertian Islam. Makanya sudah ngerti agamanya Islam, wajib Islam niku sholat, wajib puasa, tetapi pengertian Islam sendiri nggak ngerti.
Niki sing bisa menyebutkan pengertian Islam. Ditatat mawon nggih, baleni murojaah. Sakniki pengertian Islam. Pengertian Islam. Arabe nggih kula waca. Nek jenengan pengen nulis khot, nek santri bisa nulis khot, ditulis khotnya enggak apa-apa. Pengertian Islam judulnya. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidi. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidi. Wal inqiyadu lahu bitaati. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Niki pengertian secara Arab. Niki dipun sebataken Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Artinya apa? Al-istislamu lillahi bitauhidi. Artinya Islam ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Islam artinya nih, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini artinya Islam. Jadi terkadang nek ngulang KTPA kan Islam artinya apa anak-anak? Isya, subuh, lam, luhur, asar, maghrib kan ngoten. Tetapi sebenarnya kita kembalikan ke kitabnya para ulama, Islam itu artinya nih, pertama al-istislamu lillahi bitauhidi, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu bitaati, tunduk patuh dengan mentaatinya. Jadi pengertian Islam ya, tunduk patuh dengan mentaatinya. Wal bara'u minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah niki sing paling sulit, Pak. Sing paling sulit. Orang niku bisa berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mungkin banyak yang sudah paham. Tunduk dan patuh menaati perintahnya sebanyak yang sudah paham. Atau minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya niki cek pakai wong tangga. Gek kuwi Pak Deku lho sing ngono kuwi. Maka orang niku nek sudah mantep dengan Islamnya, niku harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi tidak cuma awake dhewe tok, sing penting aku gak melok-melok syirik. Awake dhewe harus berlepas diri dari pelakunya. Berarti gak duduk bareng berkumpul teng mriku mboten kan ngoten. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Arti Islam wow sing pertama napa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Nah, saat ini di panah, niki memang pelajaran kayak pelajaran sekolah ya. Jadi kersane jenengan ada ilmu yang ditulis ngoten. Nah, makna berserah diri al-istislam niku ada dua. Makna secara syar'i, dan berserah diri secara qadari. Makna secara syar'i dan secara qadari. Makanya enten beda nih. Berserah diri secara syar'i itulah orang-orang yang berserah diri dadi wis Islam, mentauhidkan Allah, itulah yang berpahala. Jadi orang Islam sing berserah diri kepada Allah, sing secara syar'i berarti dengan mentauhidkan Allah itu yang berpahala. Tapi nek berserah diri secara qadari itu tidak berpahala. Contoh, bumi, langit, gunung itu semuanya berserah diri kepada Allah. Ketika Allah perintahkan gunung meletus. Tetapi gunung meletus taat sama perintah Allah, nampak gunung dapat pahala? Tidak dapat pahala. Contoh kita nih. Kita niki diciptakan sama Allah manusia niku wajib makan dan minum. Nah, ketika awake dhewe niku makan dan minum saja tok, niki sudah pasrah. Aku ki ternyata kok yo diuripke yo kudu ngombene banyu, kudu ngombe minum air nggih. Kita minum air itu tidak berpahala. Yang berpahalanya kan nanti ketika pas makan dengan bismillah dengan tangan kanan kan gitu nggih. Lah justru nek sebaliknya, kadang aku bosen loh ngombe kok mau banyu terus. Aku pengen sing enek warnane
kayak ngarepe Pak Win kok enek botol metu warnane ijo. Ketoke suweger enak. Diombe. Pertalite. Pripun? Klenger ya malah muta-muta. Jadi berdosa. Nggih, jadi berdosa. Jadi nek ketaatan sing takdir sing qadari niku sebenarnya tidak berpahala. Jadinya berpahala nanti nek ada niatan. Jadinya berpahala nanti nek ada niatan. Tapi nek melenceng dari qadari takdirnya dia dirubah-rubah, nanti jadi berdosa. Jadi berdosa. Standare wong lanang niku tidak tindikan. Wong wedok niku tindikan. Ketika wong wedok tindikan dibolong niku secara qadari, ya wong wedok ki ya rata-rata tindikan sebagai hiasan itu tidak berpahala. Nek diniati wae, diniati ini tapi enten mboten nggih? Sunah memakai tindik. Kula malah dereng sinau niku nggih. Tapi niku lak napa niku kebiasaan wanita kan. Nah, ketika niku dipakai oleh laki-laki ya tindikan, nggawa rok, nggawa napa meneh? Kalung emas. Jadi berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika jenengan anak perempuan dilamar, misalkan pakai DKI cincin emas, cincinnya si laki-laki jangan dipakai. Bukan berarti lah kok nek aku malah pisahan pripun Mas. Ki kan pertanda laki-laki haram memakai cincin dari emas. Tidak boleh dipakai. Dan itu jenengan bisa menilai mantuku ki wis paham agama apa urung toh. Ketika jenengan lihat laki-laki nyuwun sewu. Laki-laki sakniki gak sakniki dari kula kecil mon enten sing wis kerja, sing wis duwite ketok akeh, nggo kalung emas. Rumangsane niku bangga. Padahal niku tememplek teng mriku tok dia berdosa. Kata mboten sing kata niku. Dulu saya pernah. Oh, dulu saya pernah. Tapi ditegur Pak Ustaz Pak Sulu. Nggih. Karena kamu di lehernya ada apinya tau gitu. Nggih. Masya Allah. Terus saya pas. Nggih. Niku berserah diri. Napa mau? Syar'i dan qadari. Nah, yang kedua, patuh kepada Allah. Patuh niki juga ada dua. Ini termasuk berserah diri tadi. Niku berserah diri pun rampung. Berserah diri kan syar'i dan qadari. Nah, nek sing kedua kan wal inqiyadu lahu bi taatihi. Wal inqiyadu lahu bi taatihi. Tunduk tunduk patuh dengan mentaatinya. Lah taat ini ada dua. Taat ini juga ada dua. Taat kepada perintah. Taat kepada perintah. Artinya mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Taat kepada perintah. Nah, terus taat kepada larangan. Taat kepada larangan. Mboten kok taat kepada larangan itu jangan dimaknai sebaliknya ya. Taat pada larangan artinya meninggalkan larangan. Taat kepada larangan itu meninggalkan larangan. Makanya sing mboten nyatet, anak misalkan pengen murojaah nanti bisa disetel teng YouTube kajian Sunnah Juwangi. Jadi yang namanya niki ilmu kan ya, ilmu kan dicatat, dipahami supaya bisa diamalkan ya. Terkadang ngaji nek tidak dicatat makanya terkadang ngantuk soalnya ini. Nah, yang ketiga tadi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Niki Allah terangkan di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Jadi jenengan bisa merojaah di rumah. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Niku Allah firmankan di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatul wal baghdha'u abadan hatta tu lepas diri kepada kamu
dari apa yang kamu sembah selain Allah, kafarna bikum, kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Niki ampun disalahpahami loh Pak, ampun disalahpahami jadi anarkis, ampun disalahpahami jadi anarkis. Kalau kita niku bermuamalah, jual beli, ya kepada semuanya bermuamalah jual. Tetapi nek bersahabat, teman dekat, teman duduk, atau nek teng riwayat niku jangan makan makananmu kecuali dari orang-orang yang soleh. Jadi harus hati-hati nih. Tapi intinya nopo? Aktivitas kesyirikannya mereka kita ndak ikut, walaupun niku iuran. Berat iki. Ketika pun bermasalah dengan iuran enten satu kampung niku ya kampunge kula dhewe. Iuran menyembelih kambing ning perapatan walaupun cuma 5.000. Walaupun cuma 10.000. Maka awake ikut ke dalamnya. Persembahan kepada jin itu jadi kemusyrikan. Nek kita berlepas diri ya udah kita nggak ikut urunan. Boleh ndak? Pripun Pak Carek? Boleh, nggak ikut urunan itu boleh. Lah niki ibu-ibu, bapak-bapak semuanya niki saking Pak Carek mau merekomendasikan. Seandainya enten RT nih napa RW niku mengajak iuran kepada menyembelih sing kesyirikan niku, warganya niku boleh tidak iuran. Karena niki berkenaan dengan agama, enten undang-undang loh, tentang undang-undang tadi kan kaum muslimin niku diperbolehkan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya kan. Jadi boleh. Jadi ampun ngantos pakai lah pripun nggur 5.000 pun jangankan 5.000. Dalam satu riwayat niku seseorang niku bisa musyrik gara-gara seekor lalat. Kalau dia niku mengorbankan lalat karena menjadi syarat kemusyrikan niku bisa jadi musyrik gara-gara cuma seekor lalat. Nah, hati-hati. Nah, niki pelajaran tambahan guys, yang sering disampaikan Ustadz Abu Laila. Jadi nean rukun Islam, sholat rukun Islam yang berapa tadi? 2. Nah, rukun Islam yang pertama kan syahadat. Nek syahadat asyhadu alla ilaha illallah niku mewajibkan 2 hal. Jadi pertama membuang dulu keyakinan selain Allah, baru setelah niku menetapkan sesembahan hanya untuk Allah kan. Nah, nek sing Muhammadun Rasulullah niki mungkin jenengan waktu pengajian kan terlalu cepat. Makanya niki jenengan catat supaya mungkin saged pelan-pelan. Nek sing Muhammadun Rasulullah nggih, Muhammadun Rasulullah niku maknanya satu, taatuhu fima amar. Taatu, catat santri catat. Yusuf Habibi catat. Muhammadur Rasulullah maknanya taatuhu fima amar. Taatuhu fima amar. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diperintahkan. Taatuhu fima amar. Yang kedua, tasdiquhu fima ahbar. Tasdiquhu fima ahbar. Tasdiquhu fima ahbar. Membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap semua kabarnya. Yang ketiga, istanabu manaha anhu wazajar. Istanabu manaha anhu wazajar. Menjauhi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan. Menjauhi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan. Yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Allah tidak disembah kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jadi ibadah niku harus menunggu dalil. Awake dhewe sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah nggih. Niku mempunyai makna.
Lah maknane iki kula jupuk sing ngisor dhewe mawon, karena niki mboten pelajaran tauhid nggih. Allah niku alla ya'budallahu illa bima syara'a. Allah niku diibadahi niku hanya dengan apa yang disyariatkan, berarti menunggu dalil. Jadi bukan beribadah kepada Allah menurut caranya sendiri. Lah apa eleke? Bukan apa eleke, enek perintahe ora gitu. Nek sebaik apapun urusan agama menurut pandangan manusia, kalau tidak ada perintahnya buruk. Kalau tidak ada perintahnya buruk. Ngeten. Masalah sholat nih, balik sholat. Ketika jenengan safar, kan Allah punya rukhsah, diperbolehkan mengkosor. Safar niku mengkosor nih. Jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Misalkan teng Jakarta, sholat teng Jakarta dikosor 2 rakaat. Terus jenengan sama-sama safar teng Jakarta, sholat 4 rakaat. Menurut jenengan saat ini, pahalanya lebih banyak sing mana? 2 rakaat. Yakin? Alasannya? Mengambil rukhsah dari Allah. Menunjukkan orang berilmu. Nek orang jahil malah, yo kapak-kapakno yo sholat yo ganjarane akeh sing 4 rakaat. Tetapi niku adalah kemudahan dari Allah. Memang